Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, yang patut kita syukuri adalah kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan iman wa Islam. Kenikmatan iman dan Islam ini adalah salah satu kenikmatan Allah yang paling besar, yang mana bisa memasukkan kita ke dalam surganya, yang mana bisa membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu akan menjaga kita. Maka para jamaah, patut seorang itu bersyukur terhadap semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bermacam-macam. Kadang kita tidak mau, tapi kenikmatan itu dikasih. Kadang kita ingin kenikmatan itu, tapi tidak dikasih-kasih. Kita minta kecil, dikasih besar. Terkadang seperti itu. Kita minta yang besar, tapi dikasih yang kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti itu terbaik buat kita. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini juga sebagai satu kenikmatan yang Allah berdapat menghadirkan kita semua di dalam majelis taklim yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus semangat dalam menuntut ilmu dan tidak goyah para jamaah. Terkadang orang kalau kajian itu pasang surut, sama seperti orang yang beriman. Karena keimanan itu yazidu wa yanqus. Karena keimanan itu bertambah dan berkurang. Maka ketika saat seorang merasa imannya itu berkurang, maka paculah dengan ketaatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab yang sama di dalam pembahasan Kitabul Fiqh, yang insyaallah hari ini kita akan bahas tentang Kitabul Fiqh. Dan kita akan melanjutkan pada kajian-kajian yang kita telah lalu, yaitu pada bab fi ma yahrumu 'alal muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Apa sih yang dilarang bagi orang-orang yang berhadas? Ketika dia berhadas, apa yang dilarang dalam mengerjakan amalan? Hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin aw yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Maka sebagian amalan ada yang diharamkan bagi setiap muslim karena dalam hal kesuciannya. Entah amalan itu karena mulianya amalan atau mungkin karena tempatnya. Sehingga seorang ketika bertempat di situ, dia tidak boleh dalam keadaan berhadas. Ya. Wa hadhihi al-a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha. Maka amalan-amalan yang dilarang untuk dilakukan pada orang-orang yang muhdits, pada orang-orang yang berhadas, maka kita akan menjelaskan dengan dalil. Meskipun dalil-dalil ini pasti para ulama yang lain berpandangan berbeda. Jadi kalau misalnya antum duduk pada pelajaran fikih, ya, maka antum sudah siap, ya, bahwasanya kemungkinan setiap ustadz yang menyampaikan mungkin berbeda di dalam penentuan hukum-hukum tersebut. Ada yang mengatakan ini hukumnya wajib, ada yang mengatakan enggak, ini hukumnya sunnah. Hal yang biasa. Yang terpenting itu adalah patokannya adalah dalil. Sampai-sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ditanya, mana yang sahih di antara amalan ini? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan yang sahih adalah yang hadisnya sahih. Kalau misalnya hadisnya itu sama-sama sahih, yang paling sahih hadisnya mana? Itu yang paling rajih. Ya, tapi berbeda para jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam hukum-hukum fikih itu biasanya mereka itu menjamak. Maksudnya menjamak itu berbagai macam dalil itu dijamak kemudian dikeluarkan hukum. Tapi insya Allah antum tidak akan belajar menjamak, Pak. Ya. Kalau antum belajar menjamak, ya berarti levelnya kita sudah ulama, Pak. Kita belajar hasil dari jamaknya aja.
Kita belajar dari hasil rojih yang dirojihkan oleh para ulama. Kemudian para jamaah, litakuna minka ala balin, supaya, kenapa kok dijelaskan dengan dalil? Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya apa yang harus kita lakukan terhadap suatu hal ibadah, yang pertama cari dalilnya, kemudian yakini, yang kedua, kemudian yang ketiga lakukan. Tapi kita selalu berbeda sama apa yang dikatakan oleh para ulama. Ketika ada amalan, pasti kita melakukan dulu. Kita belum meyakini dan kita terkadang tidak tahu dalilnya. Sehingga inilah yang menjadi polemik dalam peribadatan kita. Salah satu contoh, orang melakukan satu amalan. Mungkin sholat hajat ataupun yang lain, sholat terus. Kemudian ada orang mengatakan, kamu apa yang kamu lakukan sholat hajat? Oh, ada dalilnya sholat hajat. Oh, ada. Mana dalilnya? Nanti saya cari. Nah, kalimat nanti saya cari ini sudah salah, Pak. Kalau memang itu ada dalilnya, langsung katakan dalilnya di sini, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, atau lainnya. Sehingga apa yang dilakukan menjadi satu keyakinan. Karena apa? Karena adanya dalil. Kalau antum tidak ada dalil, antum melakukan amalan tidak yakin, Pak. Saya sholat ini benar apa enggak sih? Ya. Maka para jamaah, fala tuqdim ala wahidin minha illa ba'da tahayyu lahu bit-taharah al-matlubah. Sehingga para jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika seorang tahu tentang dalil, maka yang menjadi harapannya supaya dia benar dalam hal beribadah. Ya, maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, mungkin banyak di antara asatidz, di antara para ustadz menjelaskan tentang hal yang sama, tapi fala ba'sa bihi. Salah satu contoh, Ustadz Abdul Hakim Abdad, itu saya pernah mendengar, Pak, membahas kitab Sahih Al-Bukhari, ya, syarah Sahih Al-Bukhari dari tahun 89. Tahun berapa, Pak? 89. Baru selesai tahun 2017. Berapa tahun, Pak? Coba dihitung. 89 sampai 2017 baru selesai. 28 tahun. Sehabis selesai kira-kira Ustadz Abdul Hakim ngomong apa, Pak? Kita balik lagi ya ke bab pertama Kitabul Wahyu. Balik lagi, Pak, sekarang. Coba antum. Baru selesai nih Kitabul Mulahaz Fiqh. Mulahaz Fiqh selesai. Ayo teman-teman kita balik lagi. Buyar antum, Pak. Antum merasa apa? Sudah pernah. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Syekh bin Baz ketika menjelaskan kitab Fathul Majid. Ya, Fathul Majid ini adalah penjelasan dari kitab Tauhid. Setelah selesai dari kitab Fathul Majid, apa kata Syekh bin Baz? Yuk kita ulangi lagi dari awal. Ayo. Dan semuanya mau para jamaah. Makanya para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang namanya ilmu, kehidupan, ya begini-begini terus. Ya. Maka kita mungkin terkadang lupa, terkadang kita ingat, tapi kebanyakan lupanya. Diajak balik dengan kitab yang sama, bahas apa? Mulahaz Fiqh. Wah, sudah selesai, cari yang lain aja dulu. Seperti itu para jamaah. Jadi kitab ini para jamaah, kalau kita di Banyuwangi, saya melakukan pembahasan di 3 masjid. Nah, berarti masjid ini adalah masjid yang keempat. Ya, babnya beda-beda. Kalau di Masjid Al-Fauz sudah selesai. Kita bahas kitab fikih yang agak sedikit tinggi lagi, Pak. Syarhul Mumti' punyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada Masjid Imanullah sudah mau hampir habis. Bentar lagi insyaallah kita akan ganti Bulughul Maram. Ya. Kemudian ada Masjid Al-Hilal. Ya, Masjid Al-Hilal baru kitab Al-Buyu'. Ya, belum melangkah pada kitab selanjutnya, baru kitab Al-Buyu', yaitu jual beli, dan kemudian dilanjutkan dengan kitab seperti pinjam meminjam apa segala macam, semua komplit para jemaah. Ya, maka kita ikuti, setiap ada jadwal kita datang, kita duduk, kita menulis apa yang disampaikan, insyaallah berfaedah buat antum dan keluarga. I'lam ya ikhwan, i'lamu anna hunaka asya tahrimu 'alal muhdits. Ada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Sawa'un kana hadatsu akbar aw asghar.
Entah itu hadas itu besar atau hadas itu kecil. Wa hunaka asya yahtassu tahrimuha biman huwa muhdits hadatsan akbar. Dan juga di situ ada yang dikhususkan tidak boleh dilakukan amalan tersebut bagi orang yang berhadas besar saja. Tapi hadas kecil boleh. Ya, jadi ada yang tidak diperbolehkan melakukan satu amalan pada hadas yang besar dan yang kecil, ada juga yang tidak boleh melakukan pada hadas yang besar saja. Berarti yang kecil boleh. Selanjutnya fal asya'u allati tahrumu 'alal muhdits ayul hadatsain. Adapun sesuatu yang mengharamkan seorang yang berhadas, yang pertama adalah masul mushaf syarif. Orang yang berhadas besar maupun kecil para jamaah dilarang untuk memegang Al-Qur'an. Ya. Karena apa? Al-Qur'an ini mulia. Ya, karena Al-Qur'an mulia. Sedangkan orang-orang yang muhdits, orang yang berhadas adalah orang-orang yang kotor intinya. Di luar dalam kesuciannya. Fala yamassu al-muhditsu biduni ha'il. Maka tidak diperbolehkan seorang untuk memegang Al-Qur'an kecuali dengan ha'il, yaitu kecuali dengan pembatas, kecuali dengan ghilaf, sampul, kecuali dengan benda lain yang dipakai untuk memegang. Liqaulihi ta'ala, tentu ini sesuai dengan dalil la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Waqiah pada ayat 79 ini para ulama berbeda pandangan. Siapa sih mutahharun itu? Ada sebagian ulama mengatakan yang disebut itu adalah malaikat. Sebagian pendapat yang mengatakan adalah manusia. Maka para jamaah al-mutatahharun minal hadath janabatan aw ghairiha 'ala al-qaul bi anna al-muradu bihim al-mutahharuna minal bashar. Ya, yang dimaksud pada ayat ini mutahharun, tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya adalah manusia. Wa hunaka man yara anna al-muradu bihim al-malaikatul kiram. Ada juga sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan mutahharun itu adalah malaikat. Maka disinilah adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau misalnya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan ayat ini adalah malaikat, berarti manusia boleh memegang Al-Quran tanpa pembatas tadi, dalam keadaan tidak suci atau berhadas. Tetapi para jamaah, ada juga yang mengatakan wa hatta law fusirat al-aya bi anna muradu bihil malaika, meskipun ayat ini mengatakan bahwasannya yang suci itu adalah malaikat, fa inna dzalika yatanawal bashar bidalalatil isyarah. Kalau misalnya malaikat saja tidak boleh, apalagi manusia gitu ya. Sehingga para jamaah memang para ulama khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya boleh megang Al-Qur'an dalam keadaan muhdits. Boleh. Tapi sebagian para ulama juga mengatakan tidak diperbolehkan karena satu kemuliaan adalah Al-Qur'an mushaf, sehingga tidak diperbolehkan kecuali bagi orang-orang yang suci. Maka para jamaah, mungkin suatu saat ada ustadz datang ke sini ngomong boleh. Jadi antum sudah siap bahwasanya ini adalah khilaf di antara para ulama. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, fa inna dzalik wa kama warada fil kitab alladhi katabahu Rasulullah SAW ila ahli al-Yaman. Di sini ada dalil pendukung, ya, ada dalil pendukungnya, yang mana Rasulullah SAW menulis surat kepada Amr ibn Hazm. Rasulullah SAW menulis surat kepada Amr ibn Hazm qauluhu, maka Rasulullah mengatakan la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka ini adalah sebagai dalil penguat bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu boleh dipegang tanpa adanya kesucian, maksudnya dalam keadaan muhdits. Maka di sini ada surat dari Rasulullah SAW kepada Amr ibn Hazm bahwasanya tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu perbedaan di kalangan para ulama panjang. Sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Makanya seorang yang muhdits, seorang yang berhadas boleh megang Al-Quran. Sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini, tapi sebagian mensahihkan.
Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar sampai mengatakan innahu asbahal mutawatir litalqiyan nas lahu bil qabul. Maka hadis ini derajatnya hampir mirip sama mutawatir sehingga layak untuk diterima. Sehingga manusia menerima semua hadis ini. Ini perkataan Ibnu Abdul Bar. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Syekhul Islam an man'i masil mushaf li ghairil mutatahhir. Syekhul Islam mengatakan melarang hukum memegang Al-Qur'an bagi orang yang tidak suci huwa madhhabul a'immati arba'ah. Maka ini adalah madhabnya 4 imam. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. 4-4-nya imam berpendapat bahwasanya tidak boleh megang Quran kecuali dalam keadaan suci. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qala Ibnu Hubairah fil Ifsah. Ibnu Hubairah mengatakan dalam kitab Al-Ifsah, yakni a'immatil arba'a annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Yaitu dari 4 imam, Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak boleh bagi seorang yang berhadas memegang Al-Quran. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada khilaf. Maka bagaimana antum? Antum pilih yang mana? Pilih yang enak apa pilih yang tidak enak? Ya, hati-hati. Kadang-kadang orang tuh kalau khilaf ulama pasti pilih yang enak, Pak. Tadi kan sudah dikasih kaidah kan sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa kaidahnya? Cari yang sahih. Dalilnya cari yang sahih. Sama-sama sahih, cari yang lebih sahih. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika antum dihadapkan khilaf ini, cari yang berhati-hati. Kira-kira berhati-hati itu yang di mana, Pak? Yang berwudu. Itu lebih sikap berhati-hati. Kemudian wala ba'sa ay yahmila ghairal mutatahhar al-mushaf fi khilafin aw kisin min ghairi ay yamassahu. Maka boleh membawa mushaf dalam keadaan tidak suci, maka boleh dibawa di kantongnya, tasnya, atau pakai alat, ya, tidak langsung menyentuh Al-Qur'annya. Wa kadzalika la ba'sa ay yanzura fihi wa yatasaffahu min ghairi mas. Maka boleh untuk melihat Al-Qur'an mushaf dan juga boleh untuk mengganti halaman tapi tidak menyentuh langsung. Tapi wallahu alam, di situ ada lagi perbedaan-perbedaan di antara para ulama di luar ini para jamaah. Bagaimana dengan Al-Qur'an terjemahan? Apakah itu dianggap mushaf? Sebagian para ulama mengatakan itu bukan mushaf. Ya. Terus kemudian sama seperti kitab fikih ini. Kan ada Al-Qur'annya di kitab fikih ini. Apakah kitab fikih ini mushaf? Enggak kan? Ini kitab fikih. Terus kemudian di HP juga. Ada apa di HP ini? Ada Al-Qur'an kan? Apakah antum boleh megang HP sebelum wudu? Ya boleh. Maka ini adalah salah satu solusi para jamaah. Ketika antum ada khilaf di sini, antum tidak boleh megang mushaf masalah, maka antum boleh memegang HP antum dan baca mushaf dari HP. Faham para jemaah? Baik. Ini juga sebagai apa? Sebagai solusi. Ya. Kemudian para jemaah dimuliakan oleh Allah, yang kedua para jemaah, wa yahrumu 'alal muhdits as-salatu fardan aw naflan. Yang diharamkan bagi orang yang berhadas adalah apa? Salat wajib dan salat sunnah. Wa hadza bi ijma'i ahlul ilm. Maka ini adalah ijma' ahlul ilm. Maka tidak diperkenankan seorang yang berhadas salat sunnah maupun salat wajib. Idza istata'at tahara, apabila dia mampu untuk bersuci. Tapi ada orang yang dibolehkan untuk salat wajib, ya. Ada orang yang diperbolehkan salat wajib dengan berhadas, boleh ketika saat dia tidak mampu. Salah satu contoh, dia kentut, dia kencing, dia di rumah sakit terbaring, waktunya sholat duhur sudah masuk, ditunggu-tunggu, tidak ada orang yang bantu, perawat tidak masuk. Apa yang antum lakukan? Antum sholat dalam keadaan berhadas tidak apa-apa, karena itu dalam keadaan apa Pak? Darurat.
Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah seru antum, idza kuntum ila sholati, apabila kalian salat, mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki, kedua mata kaki, in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini, para jamaah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, ini adalah dalil apabila kalian mendirikan salat maka berwudulah. Ya, mudah dalam cara memahami ayat ini. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Ini maksudnya apa, Pak? Wudu. Sehingga seorang yang salat tidak boleh terlepas dari wudu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Nabi juga mengatakan, ya, Allah tidak menerima salatnya seseorang tanpa adanya bersuci. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga harus difahami, rawal Muslim wa ghairu. Karena kebanyakan orang yang sholat itu tidak bersuci, Pak. Ya banyak. Ya sebabnya banyak. Salah satu contoh mungkin memang dia tidak wudu, tiba-tiba sholat, bisa. Atau mungkin wudunya tidak karu-karuan, sehingga wudunya apa? Batal. Kemudian sholat. Bisa jadi seperti itu. Bermacam-macam sebab. Sehingga wahadithun, di dalam hadis yang lain, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Maka di sini disampaikan Allah tidak menerima salatnya seorang dari kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya salat itu apa sih? Salah satunya adalah wudu. Nah ini kalau misalnya ada orang yang sholat tanpa adanya wudhu, sudah bisa dianggap sebagai sholat yang tidak sah, sholat yang batal, dan dia wajib untuk mengulangi sholat tersebut. Ini berbeda kalau misalnya lupa apa segala macam, itu beda. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fala yajuzu lahu, maka tidak diperkenankan baginya ayyusalliya min ghairi tahar, yang mana dia salat tanpa adanya tahar, ma'al qudrah, ketika dia mampu. Ingat Pak, ma'al qudrah, ketika dia mampu, alaiha wala tasihhu salatu, dan tidak sah salatnya, sawa'un kana jahilan, entah dia lupa, au aliman, entah dia tahu, au nasiyan, entah dia lupa, au amidan, entah dia sengaja. Maka intinya para jamaah, sholatnya seseorang tanpa adanya wudhu, mau lupa, mau sengaja, mau tidak sengaja, tidak tahu, batal. Terus bagaimana? Ya harus diulangi. Terus ada yang ngomong, Ustaz, saya kayaknya lupa wudhu ya. Kapan? Sholat subuh 10 tahun yang lalu. Ya tidak usah diganti, Pak, karena sudah 10 tahun yang lalu. Gantinya dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakinna al-alim al-amid, kecuali orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu tapi dia sengaja, idza shalla min ghairi taharatin ya'tham wa yu'azzar, ketika dia ngerti terus disengaja dia. Ketika dia ngerti kemudian dia disengaja, maka dia berdosa dan harus dihukum. Ini yang menghukum bukan antum. Yang menghukum itu ta'zir, itu adalah hukuman dari siapa? Pemerintah para jemaah. Sehingga banyak ya orang-orang yang sholatnya tidak karu-karuan ya. Datang ke tempat wudhu cuma kucuk ya. Cuma nyebar air toh, cukup terus langsung sholat. Ini juga tidak benar. Ya, karena apa? Di dalam wudhu itu ada apa? Ada tertib. Apa dulu, terus kemudian ini, ya kan? Terus kemudian sampai mana? Semuanya ada. Nanti insya Allah kita akan bahas pada bab wudhu. Wa in kana, terus kemudian yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga para jamaah, yahrumu 'alal muhdits at-tawafu bil baitil atiq.
Ya, diharamkan seorang yang muhdits, yang berhadas, tawaf di Baitullah Al-Atiq, yaitu Masjidil Haram. Karena tawaf ini adalah khusus para jamaah. Jadi antum tidak bisa tawaf kemanapun kecuali di Ka'bah. Jadi jangan antum mengentengkan, memudahkan diri untuk tawaf. Pak, kemana Pak? Tawaf. Wah, ini tawaf kemana nih? Tawaf di Ka'bah aja. Hah? Hah? Ya, tawaf di mana? Di Ka'bah saja. Jangan tawaf di mana-mana. Ya, karena tawaf itu pada intinya ya khusus di Ka'bah. Jangan antum tawaf kemana-mana. Ya. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan para jamaah, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di rumah, maksudnya mana? Masjidil Haram atau Ka'bah ini salatun. Berarti sama seperti apa? Salat. Illa annallaha abaa fihi al-kalam, kecuali Allah membolehkan di dalam tawaf itu berbicara. Jadi antum tawaf itu boleh minum, boleh makan, ya. Kalau antum sudah lari-lari, tak kuat sudah antum boleh. Ya, kemudian antum tawaf, ya, terus kemudian antum bicara sama istrinya antum ketika diajak tawaf, itu tidak masalah. Tapi pada intinya para jamaah, tawaf ini sama seperti sholat. Tapi wallahu a'lam, dalam perkara ini juga para ulama berbeda pendapat. Sebagian para ulama juga mengatakan bahwasanya boleh tawaf tanpa berwudu. Berarti dalam keadaan tidak suci. Tapi wallahu a'lam, kalau antum ingin berhati-hati maka berwudulah. Kalau misalnya batal, antum wudu, terus kemudian antum lanjutkan kembali putaran yang sudah antum laksanakan. Misalnya antum 3 kentut, antum wudu, lanjut lagi ke 4, 5, 6 dan 7. Seperti itu para jamaah. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kullu dzalika mimma yadullu ala tahrim wa qad tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Maka Nabi Muhammad SAW telah berwudu untuk tawaf, wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan disahihkan darinya annahu mana al-haid min at-tawafi bil baiti hatta tathur. Dan juga Nabi Muhammad SAW melarang wanita-wanita yang haid untuk tawaf. Siapa yang dilarang ketika saat itu? Siapa yang dilarang? Aisyah radhiyallahu anha. Ketika saat itu Aisyah haid kemudian dilarang, maka diperintahkan kepada Aisyah, perbuatlah apapun kecuali tawaf. Ketika saat itu, memang ketika saat itu adalah haji. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan umroh ketika saat itu. Ya, makanya banyak kan orang-orang Indonesia habis umroh lagi, umroh lagi kan gitu kan. Satu kali jalan tapi umroh terus ya. Sudah umroh berapa kali? 3 kali saya umroh. Padahal 1 kali jalan. Maka hadis ini yang dipakai. Ya. Hadis ini yang dipakai bahwasanya Aisyah memang keluar dari tanah haram di Tan'im itu, kemudian dia masuk lagi untuk umrah. Tapi wallahu alam ini khilaf di antara para ulama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdits hadatsan akbar qauluhu, dan kemudian apa yang diharamkan ya terhadap orang yang berhadas pada hadas yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan engkau dekati salat wa antum sukara. Ya, antum dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu mengerti apa yang kamu bicarakan, wala junuban, dan orang-orang yang junub, illa abirin sabilin hatta taghtasilu, kecuali orang yang junub ini boleh melewati masjid sampai dia mandi. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah berdiam diri di masjid itu para jamaah. Makanya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu dalil, maka dalil ini jangan dipelintir, Pak. Ya. Di sini dikatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Oh, berarti mabuk boleh. Yang tidak boleh itu mabuk ketika sholat saja. Lah. Ini adalah perintah-perintah awal-awal yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mabuk untuk sholat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi khamr. Dihilangkan sudah khamr itu.
Kemudian ay la tadkhulul masjid wa antum junubun illa mari tariq. Nah, ketika saat itu antum tidak boleh masuk masjid dalam keadaan junub kecuali antum sekedar lewat. Nah, ini misalnya ini kan pintu sama pintu ini. Antum dari sana mau masuk ke rumah sana ke sini terlalu jauh. Jadi antum lewat sini, masuk, lewat terus lagi terus kemudian masuk ke rumah itu. Tidak ada masalah. Yang penting tidak berdiam diri di dalam masjid ketika antum dalam keadaan junub para jamaah. Kemudian para jamaah, famana'ahu min dukhulil masjidil baqa'i fi mi yaqtadi manahu min at-tawaf min babil aula. Bayangkan para jamaah, ketika saat antum junub, antum dilarang duduk di masjid, apalagi tawaf. Antum duduk di masjid saja dilarang ketika junub, apalagi tawaf. Sehingga dilarang seseorang tawaf dalam keadaan berhadas. Mana yang enak, ya? Mana yang betul, mana yang banyak dipegang oleh para ulama, wallahu a'lam shawab. Untuk memegang kehati-hatiannya, antum lebih baik berwudu. Jangan nanti misalnya habis mau umroh, insyaallah ya diumrohkan semua nih sama Allah, mudah-mudahan amin. Amin rabbal alamin. Ya, diumrohkan semua sama Allah. Ketika antum mau umroh belum wudu antum. Ini hati-hati para jamaah. Karena tempat wudu sama Ka'bah itu jauh, Pak. Tempat wudu, tempat kamar mandi itu jauh. Jadi antum kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi maupun di Mekah harus pintar-pintar menjaga wudu, Pak. Ya, harus pintar-pintar menjaga wudu. Tapi subhanallah, kalau sudah niat, Pak, yang namanya kentut itu hilang para jamaah. Ya bukan antum terus tidak kentut ya. Ya kentut. Tapi ketika di Masjidil Haram tuh kok kayaknya lain gitu ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa hadhihi al-a'mal tahrumu 'alal mudhi sawa'un kana hadhu akbar aw asghar. Maka yang kita bahas ini adalah larangan bagi orang-orang yang berhadas kecil maupun yang besar. Wa amal asya' allati tahrumu 'alal mudhi hadatsan akbar khassa. Adapun larangan orang yang berhadas besar yang lebih khusus akan kita jelaskan sebentar lagi. Fahiya, yang pertama, yahrumu 'alal muhdits hadatsan akbar qiraatul Quran. Ya, maka orang-orang yang berhadas besar itu dilarang untuk membaca Al-Qur'an para jemaah. Ini juga khilaf di antara para ulama. Ya. Li haditsin Ali radhiyallahu an, tentunya dari hadis Ali radhiyallahu an, la yahjubuhu ya'ni Nabi sallallahu anil Qur'ani syai' laisa al-janabah. Tidak ada satupun yang menghalangi Nabi dari Al-Qur'an kecuali junub. Ya. Ini rawahu Tirmidzi wa ghairihi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, walaftu Tirmidzi, dan lafaz Imam Tirmidzi, yuqri'nal Qur'an, Quran dibacakan kepada kami malam yakun junuban, ketika Nabi Muhammad SAW tidak junub. Ya, jadi Al-Quran itu dibacakan kepada kami ketika Nabi Muhammad SAW tidak junub. Maka para jamaah, ini kenapa kok Rasulullah membacakan Al-Quran dalam keadaan tidak junub? Memuliakan Al-Quran para jamaah. Ya, coba antum para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, habis kencing apa yang antum lakukan? Langsung beraktivitas? Lah para jamaah, wudu. Habis kencing wudu. Terus nanti antum tanya lagi, kencing terus ini Ustaz. Ya sudah wudu terus. Hilang nanti para jamaah. Antum ya, dulu para jamaah, kita juga dulu para jamaah, ketika saat mau tidur kita wudu. Baru wudu nempel kasur, ngentut lagi. Ya Allah, wudu lagi. Itu pertama-pertama ujian itu. Kalau sudah kebiasaan hilang itu, Pak. Biasakan diri antum wudu para jemaah. Ya. Biasakan diri antum apa? Wudu, apalagi wudu sebelum tidur. Maka malaikat mendoakan, memintakan ampun antum, Pak. Subhanallah. Masa antum tidak mau, Pak? Wudu ya cuma sepele. Ya. Nah, cuma wudu-wudu yang sering berkali-kali itu para jamaah. Kan wudu ini kan banyak ya pilihannya. Ada yang 3 kali 3 kali, ada yang 1 kali 1 kali. Mungkin 3 kali 3 kali ini kalau antum diijen ya repot juga, Pak. Ini wudu-wuduan terus diijen. Terus gimana? Ya sudah cukup wudu 1 kali 1 kali. Kan gitu para jamaah. Diatur.
3 kali itu kan usapan 3 kali itu hukumnya apa? Sunnah, bukan satu hal yang wajib. Ya, kalau misalnya antum males gitu ya, untuk satu kali cukup sudah. Apalagi antum ambil yang wajib-wajib saja. Ya, nanti insya Allah ya kita lebih banyak membahas kita di Kitabul Wudhu yang wajib-wajib itu apa saja. Sebetulnya wudhu itu perkara yang gampang. Kita merasa itu sulit karena waduh dari awal tangan terus kumur terus ini kayak lama. Tapi kalau antum ambil wajib saja untuk mempercepat, ya, insya Allah lebih enak para jamaah. Seperti misalnya antum di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ketika antum di tengah-tengah, itu antum kalau keluar habis sudah, antum tidak bisa masuk lagi, Pak. Gimana caranya antum wudu, Pak? Ya, banyak para ustadz itu bawa bawa semprotan ya. Loh, terus gimana kumur-kumurnya? Kan kumur-kumur khilaf di antara para ulama. Gitu para jamaah. Ya, jadi ada cara-caranya supaya kita tidak malas. Caranya apa? Kita tahu ilmu. Ketika kita tahu ilmu, kita bisa mempraktikkan semua. Ya. Kemudian para jamaah, fahada yadullu ala tahrim qiraatil Qur'an ala junub. Maka dalil ini yang mengharamkan membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan junub. Ya, ini saya katakan khilaf juga para jamaah. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada ustadz datang ke sini ngomong, "Oh, enggak apa-apa itu, enggak ada masalah, antum biar enak," gitu loh. Ini juga khilaf di antara para ulama. Wa bimaknahu al-haid wan nufasa, dan junub itu maknanya juga bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Ya. Walakin rakhasa ba'dul ulama, tapi sebagian para ulama memberikan keringanan ke Syekhul Islam. Seperti Syekhul Islam, lil haid an tuqra lil Qur'an idza khashiyat nisyanahu. Jadi boleh untuk wanita-wanita yang haid tetap baca Al-Qur'an apabila dikhawatirkan Al-Qur'an itu terlupa, karena banyak di antara kalangan al-banat, anak-anak kita, wanita-wanita kita yang hafal Qur'an. Dan kalau misalnya dia 15 hari haidnya, berarti 15 hari dia tidak baca Quran, Pak. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan apa? Rukhsah. Memberikan keringanan, boleh. Maka ini para jamaah juga didalilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bolehnya seorang wanita dalam berzikir kepada Allah. Salah satu contoh, wanita-wanita yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dikeluarkan ketika sholat Id, dan mereka bertakbir dengan takbirnya para jamaah, sehingga dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan zikir. Berarti orang-orang wanita-wanita yang haid juga boleh berzikir, dan Al-Quran itu bagian dari zikir. Faham para jamaah? Tayyib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ba'sa ay yatakallama al-muhdits bima wafaqa al-Qur'an illam yaqsidil Qur'an bal ala wajhi dzikr. Terus bagaimana kalau misalnya orang yang tidak boleh baca Quran ketika dia junub, ya, terus dia mengungkapkan perkataan-perkataan Al-Quran, misalnya Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, boleh enggak? Boleh, karena itu juga adalah ucapan apa? Zikir. Misalnya mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka Bismillah ini juga termasuk di dalam Al-Quran juga, ya, dalam surat Al-Fatihah ayat berapa? Hah? Basmalah ayat berapa? Oh, ayat 6, ayat 1. Wallahu alam, ini juga khilaf di antara para ulama, para jamaah. Basmalah itu masuk enggak dalam surat Al-Fatihah? Sebagian ulama mengatakan masuk, sebagian ulama tidak. Wallahu alam shawab. Itu nanti antum bisa bahas sama Ustadz ahlu tafsir nanti yang di sini. Ya, karena pembahasannya nanti panjang lebar itu para jamaah. Antum kalau mau tahu pembahasannya juga antum bisa baca kitab Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Kalau antum tidak mau beli, PDF-nya sudah banyak. Jadi tidak ada sekarang ketika dikasih ketika buku beli, waduh mahal, tidak punya uang. PDF-nya ada. Pasti tanya gitu. Setelah dikasih PDF-nya tidak dibaca, Pak.
Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan para jamaah. Walhamdulillahi rabbil alamin, li hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah ala kulli ahyani, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berzikir para jamaah. Maka para jamaah, pernah ditanyakan pada saya Sulaiman Ar-Ruhaili, ibadah apa yang ada di surga? Tidak ada. Ibadah yang ada di surga itu cuma satu, yaitu zikir. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah. Zikir pagi, zikir petang, zikir sehabis sholat. Kebanyakan para jamaah kalau sudah habis sholat keburu meninggalkan zikir. Baru Allahu Akbar, la ilaha, ayat kursinya tidak dibaca. 3 surat terakhirnya tidak dibaca. Ya, kebanyakan seperti itu. Ditanya, mau kemana? Sebentar ini, perlu, penting. La haula wala quwwata illa billah. Ini surganya para jamaah. Salah satu nasihatnya Syekh bin Baz, jangan cepat-cepat beranjak sehabis sholat. Kecuali memang antum buru-buru mau ke kamar mandi, ya monggo silakan. Tapi kalau sudah habis sholat buru-buru terus, apa yang diburu-buru? Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua para jamaah, wa yahrumu 'alal muhdits hadatsan akbar, yaitu diharamkan bagi orang-orang yang berhadas besar, min janabatin aw haidin aw nifas, bagi orang-orang yang junub, bagi orang-orang yang haid, bagi wanita-wanita yang nifas, al-lubthu fil masjid bighairi wudhu'in, berdiam diri dalam masjid tanpa adanya wudhu. Jadi wanita haid tidak boleh duduk-duduk di masjid. Wanita nifas juga tidak boleh duduk-duduk di masjid. Seorang laki-laki dan wanita yang junub yang belum mandi juga tidak boleh duduk-duduk di masjid kecuali sudah wudu. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dalam surat An-Nisa ayat 43 para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dekati salat apabila dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, dan bagi orang, dan juga tidak bagi orang-orang yang junub kecuali dia hanya melewati masjid sabil sebagai jalan hatta tagtasilu, sampai dia mandi. Ya. Ay la tadkhulul masjid lil baqa'i fi. Maka di sini juga dikatakan bahwasanya jangan kalian masuk masjid dan berdiam diri di masjid. Pasti nanti ada pertanyaan para jemaah. Ustaz, Abu Hurairah itu kan ashabu suffah, bersama 70 sahabat yang lainnya tinggal di masjid. Iya kan? Masa 70 orang itu ndak junub? Nah, makanya para ulama beda pendapat tentang ini juga para jamaah. Sama seperti yang Rasulullah mengizinkan budak wanita hitam tinggal di mana? Di masjid. Masa dia tidak pernah haid? Dia tinggal di masjid. Jadi para jamaah, Masjid Nabawi itu dulu tempat tinggalnya orang juga. Orang-orang yang hijrah meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya sampai Madinah, tidak punya rumah, Pak. Terus tinggal kemana, Pak? Di masjid. Ya. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya masjid juga dipakai tempat tinggal mereka. Sehingga Rasulullah SAW kalau berpesan, berikan ashabus sufa, berikan ashabus sufa. Maksud sodakonya itu berikan. Ini kita break dulu. Fadhal. Fadhal. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya para ulama juga berpandangan berbeda pendapat tentang orang-orang yang tinggal di masjid seperti Abu Hurairah dan 70 orang lainnya, dan kemudian budak wanita hitam yang tinggal di masjid. Tentu seorang wanita mengalami haid setiap bulannya. Sehingga oleh karenanya kejadian-kejadian ini para ulama berbeda pendapat. Kemudian para jamaah, wali qaulihi sallallahu, Rasulullah SAW mengatakan, la uhillal masjid li haid wala junub.
Ya, tidak dihalalkan masjid bagi wanita-wanita yang haid dan orang-orang yang junub. Maka pilihan kita tetap ihtiyat, yaitu hati-hati para jamaah. Sehingga jangan sampai kita memang sengaja misalnya, ayo kita masukkan wanita-wanita haid ke dalam masjid. Tidak perlu kayak gitu. Ya. Kemudian para jamaah, ini mungkin bagi wanita-wanita yang ingin mendengarkan kajian-kajian Islam misalnya. Kan tidak tiap hari. Ya, mungkin sewaktu-waktu, seminggu sekali, sepekan sekali misalnya. Ya, ketika kondisi mungkin dia saat haid, apakah boleh? Wallahu a'lam. Sebagian para ulama membolehkan. Tapi sebagian yang lain tidak membolehkan dengan beberapa dalil. Rawahu Abu Dawud min haditsin Aisyah, maka hadis ini dari hadis Aisyah, wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Fa idza tawaddaa man alaihi hadathun akbar, maka barang siapa yang berhadas besar kemudian dia berwudu, jazalahu al-lubthu fil masjid, maka dia boleh untuk berdiam diri di masjid. Ya, berarti dia boleh untuk berdiam diri di masjid. Karena apa? Dia sudah berwudu. Liqauli Atha. Ini berdasarkan perkataan Atha, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujannibuna idza tawadda'u wudu as-shalah. Maka Atha ini mengatakan, aku melihat beberapa orang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, mereka duduk di masjid dan mereka dalam keadaan junub apabila mereka telah berwudu dengan wudu salat. Jadi ketika saat itu para jamaah, mungkin dia jima sama istrinya, kemudian dia belum mandi, kemudian dia keluar rumah, ya, terus kemudian dia ngobrol-ngobrol, mau masuk masjid, dia berwudu dulu, baru kemudian dia masuk masjid. Apakah sholat? Ya jangan, karena dalam keadaan junub. Dia boleh duduk di masjid dalam keadaan junub dengan syarat apa tadi? Berwudu dengan wudunya sholat. Kemudian para jamaah, wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbar ayyamura bil masjid li mujarradil ubur. Dan juga dibolehkan bagi orang-orang yang junub, ya, bagi orang-orang yang junub hanya lewat saja. Seperti yang tadi saya contohkan, ada seorang wanita atau mungkin pria yang mau ke sana, lewat ke sana agak muter, akhirnya lewat sini, lewat masjid masuk, terus kemudian keluar, maka tidak masalah. Terus kemudian pada pembahasan yang tadi, kenapa kok ada wudu? Sebetulnya wudu ini, kalau ada orang junub kemudian wudu, bermanfaat tidak kira-kira? Ya tetap dia dalam keadaan junub. Cuma wudu ini hikmahnya min hadzal wudu takhfiful janabah, meringankan junub saja. Ya, kenapa para sahabat duduk di masjid ketika junub dan dia berwudu? Meringankan saja. Meringankan saja. Kemudian para jamaah, dalam hadis yang tadi illa abirin sabil, dalam ayat tadi illa abirin sabil, yaitu orang yang melewati masjid saja, dalam surat An-Nisa pada ayat 43, ai mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Dia boleh untuk keluar. Ya, wal istitsna minan nahyi ibaha. Maka ini adalah satu pengecualian. Dan kalau misalnya dikecualikan, maka itu dibolehkan. Sama seperti hadis Rasulullah SAW yang melarang seseorang makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, kecuali dobba yasira, kecuali sepuhan yang sedikit. Karena ketika saat itu Rasulullah SAW punya gelas, kemudian gelasnya pecah, ya, kemudian gelasnya itu disatukan. Maka ketika satukan itu pakai apa? Pakai perak. Kemudian Rasulullah minum dari gelas yang mana dari serpihan yang dijadikan satu, yang disambung dengan perak, maka dibolehkan. Illa tabbati yasirah. Ya, jadi pengecualian. Jadi suatu hal yang haram, maka pengecualiannya itu boleh, Pak. Ya. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayakunu dzalika mukhassisan li umumi qouli sallallahu, maka ini menjadi khusus pada umum perkataan Rasulullah sallallahu, la uhillal masjid li haidin wala junubin, maka tidak dihalalkan masjid bagi wanita yang haid dan orang yang junub. Maka pengecualiannya ada di dalam Quran, illa abirin sabilin, kecuali orang yang lewat tadi. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, wa kadzalika musallal id, sama seperti lapangan yang dijadikan untuk sholat id, la yalbuthu fihi man alaihi hadatsun akbar bighairi wudu, maka tidak boleh juga ada orang-orang yang datang junub ke musola tempat orang sholat itu juga tidak boleh, kecuali dia berwudu. Nah ini untuk ibu-ibu
ketika ibu-ibu haid, ketika ibu-ibu nifas, yang mana memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar untuk menuju musholal id meskipun mereka tidak sholat, maka dia tetap berwudu. Wa yajuzu lahu al-murur minhu, dan juga ini dibolehkan para jamaah untuk melewati tempat musola-musola tadi, li'anna Nabi SAW qala wal ya'tazil huyyatul musalla, kemudian hendaknya wanita haid itu menjauhi dari musola tersebut. Afwan, penghususan untuk wanita-wanita yang haid ini para jamaah bukan berwudu, maksud saya yang diperbolehkan adalah illa abir. Maksudnya begini, misalnya salah satu contoh para jamaah ya, di sini sholat misalnya, sholatnya kan di luar ya. Jangan terus ini mau sholat terus diajarkan sholat, itu bukan. Musola itu apa? Lapangan. Antum di sini. Maka wanita-wanita yang haid agak menjauh. Ya, atau mungkin dia hanya sekedar lewat lalu lalang saja. Wallahu a'lam shawab wa hakadha minni. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang datang fi adabil qada'il hajah. Ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya seorang anak yang baru belajar sholat? Ini dengar ya sampai ibu-ibu ya. Dengar. Sampai ibu-ibu dengar. Baik. Bagaimana hukumnya seorang anak yang baru belajar sholat umur 7 tahun selalu meminta ditepani sholat sedangkan kita masih haid? Apakah boleh? Kalau cuma sekedar ditemani boleh-boleh saja. Tapi ada solusi yang antum lupa. Ya, seorang bapak sholat di masjid itu hanya sholat wajib. Seorang bapak sholat di masjid itu hanya sholat wajib. Terus sholat sunnahnya di mana? Di rumah, temani anaknya ini. Ya, kan ibunya tidak bisa dalam keadaan haid. Apa solusinya? Ya bapaknya sholat sama anaknya. Dikasih tahu, nah ini bapak sholat 2 rakaat. Kan ini duhur misalnya ya, misal. Ini bapak sholat 2 rakaat. Nanti kamu ngelanjutkan 2 rakaat. Iya bi, sholat sama antum. Ternyata antum 2 rakaat, anak antum juga ikut salam juga. Ya untuk latihan tidak apa-apa lah sementara. Tapi antum butuh apa? Terus untuk ilmu. Jadi kalau misalnya ibunya tidak bisa karena haid, maka solusinya di ayahnya. Jangan melulu antum sholat di masjid pak. Sak paket, habis sholat wajib, sholat sunnah, ketinggalan keluarganya antum. Pernah tidak mungkin antum dikatain sama anaknya, Abi ini tidak pernah ngaji, padahal antum ngajinya di masjid. Ngaji di rumah. Maksudnya amalan-amalan ibadah yang bisa antum perlihatkan kepada anak antum, perlihatkan pak. Salah satu contoh misalnya doa Jumat sore, antum di mana nih biasanya? Sudah dilakukan belum doa Jumat sore ini? Nah belum lakukan. Doa di mana? Ajak anak istrinya, ayo nak ini sore Jumat. Ya ini adalah waktu makbulnya doa. Ketika hari Arafah kemarin sore tanggal 9 Muharram sorenya boleh antum berdoa. Ya, jadi orang yang ada di Arafah mendapatkan 2 keutamaan, waktu dan tempat. Tapi antum mendapatkan 1 keutamaan, yaitu waktu saja. Karena tempatnya antum di Kali Peloso gitu. Ya, diajak para jamaah tiap Jumat itu. Ya, misalnya istrinya agak males, ambilkan buku-buku doa itu, belikan. Mau bukunya Ustadz Yazid, mau bukunya Syekh Said Wahab Al-Qahtani, bukunya Ustadz Firanda atau HSI, banyak, PDF banyak. Serahkan sama istrinya, ayo baca doa. Diajari pak. Ya, jangan kita selalu ngilang. Oh ini harus ke masjid, hilang nanti rumah tangga antum. Ya. Kemudian para jamaah yang kedua, ini kok langsung pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3, nomor 1-nya tidak ada nih. Hah? Ini pertanyaannya nomor 2, nomor 3, nomor 1 tidak ada nih. Apakah boleh memegang Al-Quran secara langsung ketika haid? Ini sudah dijelaskan tadi bahwasanya dilarang. Sedangkan Al-Qur'annya ada artinya atau terjemahan. Wallahu a'lam, mazhab Syafi'i boleh. Di mazhab Syafi'i dibolehkan. Di mazhab Abu Hanifah pakai wudu. Paham ya? Jadi wanita yang haid megang Al-Qur'an terjemahan, megang tafsirnya. Kenapa? Karena ketika saat Al-Qur'an itu ada tafsirnya, antum menjurus kepada penjelasan, bukan untuk baca. Betul enggak? Betul enggak? Lo betul kan saya pak? Kalau salah. Gini nih, misalnya ada buku tafsir, taib. Niatnya antum baca Quran apa baca tafsirnya? Baca tafsir kan? Nah sehingga ketika antum meniatkan membaca tafsir, maka antum baca tafsir, bukan baca Quran. Sehingga boleh seorang wanita yang haid
memegang buku tafsir yang di dalamnya ada Al-Quran. Tadi sudah dikasih solusi kan? Pakai apa? HP saja solusinya. Halas. Boleh tidak megang HP ketika haid? Ya boleh Pak. Wah, antum tidak megang HP sehari, darah tinggi langsung. Kemudian ada yang bilang boleh. Apakah benar Ustadz? Ya boleh, boleh. Ya solusinya tadi, kalau misalnya, saya takut megang tafsir ini, ya sudah, megang HP aja. Tapi kalau megang HP niatnya pertama membuka Al-Quran, ternyata baca WA, bukan baca Quran, Pak. Repot ya. Taib, ada yang lain? Fadhol. Taib. Itu dulu itu. Gimana? Makan jamis. Kondisi junub belum mandi makan dan minum. Misalnya antum kelaparan dalam keadaan junub. Airnya tidak hidup-hidup Pak, gimana? Jadi air PDAM misalnya antum nih, kan kalau di kota kan pakai PDAM itu misalnya, airnya mati itu. Antum dalam keadaan junub, ya Allah, ini gimana nih? Kira-kira antum milih makan apa nunggu mandi Pak? Hah? Ya sudah itu. Makan ini bukan ibadah para jemaah. Maksudnya bukan ibadah penghususan dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa makan dibilang ibadah untuk menegakkan tulang, untuk bisa. Tapi jangan sampai serta-merta semua junub terus tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh, susah, Pak. Lah, makan boleh bebas para jemaah. Fadhal. Ada yang lain? Fadhal, Pak. Gimana? Untuk menjaga wudu. Kita dalam perjalanan. Ketika kita wudu tidak niatan untuk sholat, dan kita dengar ada di masjid berjalan, kita harus mengulang untuk sholat. Taib. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang paling bagus itu adalah selalu mengulang wudu setiap mau sholat. Tapi boleh antum memegang wudu dengan lama. Misalnya salah satu contoh, antum berwudu dari jam 9 atau jam 10 pagi. Antum tidak batal sampai jam 12 sholat duhur. Apakah boleh antum langsung sholat duhur? Boleh. Tapi lebih baik memperbaharui wudu. Faham? Taib. Lebih baik memperbaharui wudu, karena wudu itu lebih seger, lebih siap. Taib. Ada yang lain? Fadhal. Junub ketika junub baca zikir pagi petang kan baca ayat kursi juga. Iya. Tidak ada masalah. Tadi kan sudah disampaikan kan? Ya, tadi disampaikan para jemaah. Jadi para ulama sendiri khilaf di antara hal itu. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Taib. Ada yang lain? Baik, fadhal. Saya sampai sekarang belum tahu zikir dalam hati. Semua ibadah kan diucapkan, itu kan amal lisan ya. Salat itu amalan lisan ya. Terus kemudian gerakan, kecuali memang niat. Itu di dalam hati ya. Kalau niat memang dalam hati. Tapi kalau misalnya baca Al-Fatihah, kan ada dalilnya. Rasulullah SAW itu jenggotnya bergerak. Jadi sahabat itu melihat Rasulullah itu jenggotnya bergerak. Berarti bibirnya Rasulullah itu apa? Qomat kamit, bergerak. Jadi orang sholat itu Allahu Akbar. Bukan, tapi ini sama seperti wanita kan kalau ditanya, Mbak kok tidak jilbaban? Iya, jilbaban hati saya. Coba pas ketemu polisi tidak pakai helm. Mbak kok tidak pakai helm? Iya, hati saya sudah helman. Kan bingung polisinya, gimana mau helman hati. Jadi semuanya para jamaah, karena baca bismillah kalau sebelum makan sudah dalam hati. Lah, ikrarkan bismillah. Makanya salah satu sunnah bismillah itu diucapkan dengan keras. Supaya apa para jamaah? Supaya yang lain juga ingat. Bukan antum ria. Woi, ini bismillahnya ria ini. Enggak, antum ingatkan temannya antum. Ya. Jadi amalan hati itu ya niat, itu amalan hati. Ya, jangan semua diamalkan hati semua. Sampai sholat sudah dalam hati. Tidak sholat itu, Pak. Ada yang lain? Fadhal. Wanita yang sedang berhaji kemudian haid di suci gimana? Intinya tidak melakukan tawaf. Tawaf itu dilakukan ketika setelah selesai dari haidnya. Gimana kalau mau pulang tetap haid? Wallahu a'lam, tawaf. Karena antum tidak bisa balik, Pak. Ya sudah.
Ketika saat antum nunggu ini istrinya antum, ya tetap haid, mau pulang tetap haid, gimana? Khalas tawaf sudah. Maafu insyaallah. Karena antum dalam keadaan apa? Darurat. Sudah khalas. Ya, gimana antum kalau misalnya sampai mau umroh ini? Antum sudah sampai Mekah, istri antum haid, ya tunggu. Antum tidak boleh tawaf itu. Istrinya, maksudnya bukan antum. Istrinya tidak boleh tawaf. Kapan? Sampai selesai baru kemudian tawaf. Masih belum selesai ini sudah mau pulang ini. Gimana? Ya sudah lakukan sudah. Bismillah. Tapi kan wallahu alam kan sekarang ada obat-obatan untuk penahan haid supaya tidak haid apa segala macam. Boleh, tapi tidak memutus an-nasal, tidak memutus keturunan. Wallahu alam. Ada yang lain? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.